Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang nenek bernama Sri. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kerutan yang mencerminkan usia dan pengalaman hidup yang berat. Matanya, meski sering terlihat letih, menyimpan ketulusan dan kasih sayang yang mendalam. Hati Sri selalu dipenuhi cinta, terutama untuk putra sematawayangnya, Andi. Andi adalah segalanya bagi Sri. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Sri membesarkan Andi dengan jerih payahnya sendiri. Andi tumbuh menjadi pria sederhana yang pekerja keras. Ia bekerja sebagai buruh tani, membantu menggarap sawah milik orang lain untuk menghidupi keluarganya. Sri selalu bangga dengan Andi, meskipun hidup mereka penuh keterbatasan. Namun, hidup Andi berubah setelah ia menikah dengan seorang wanita bernama Ratih. Ratih, dengan paras cantiknya dan sikap ramah yang menawan, berhasil merebut hati Andi. Namun, bagi Sri, Ratih adalah teka-teki yang sulit dipecahkan. Ada sesuatu dalam diri menantunya itu yang membuat hati Sri gelisah sejak awal. Kesan pertama Ratih yang tampak baik dan sopan di depan Andi perlahan memudar ketika Andi tidak ada di rumah. Ratih menunjukkan sisi lain yang dingin dan keras, terutama kepada mertuanya. Sejak awal, Ratih tidak menyukai Sri. Ia memandang Sri sebagai beban yang mengganggu kenyamanannya. Namun, Ratih sangat pandai berakting. Di depan Andi, ia selalu menunjukkan sikap manis dan hormat kepada Sri, memanggilnya dengan sebutan, Ji Ibu, Ji yang terdengar tulus. Tetapi begitu Andi pergi bekerja di ladang, Ratih berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Kekejaman Ratih. Pagi itu, seperti biasa, Andi sudah berangkat ke ladang sejak subuh. Sri, yang masih setengah mengantuk, berusaha menyalakan api di dapur dengan kayu bakar. Meski tubuhnya lemah, Sri ingin membantu dengan menyiapkan sarapan untuk Ratih dan Andi. Tiba-tiba, Ratih datang dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. "Kenapa ibu lambat sekali?" "Saya tidak mau rumah ini bau asap lagi karena kelalaian ibu," bentak Ratih sambil melemparkan kayu bakar ke lantai dengan kasar. Sri terkejut dan hanya bisa menunduk. Tangannya yang keriput bergetar saat ia mencoba merapikan kayu bakar yang berserakan. Ia tahu bahwa membantah Ratih hanya akan memperburuk keadaan. Ratih tidak hanya suka memaki, tetapi juga sering memanfaatkan kelemahan Sri untuk mempermalukannya di depan orang lain. Pernah suatu hari, Ratih meminta Sri mencuci semua pakaian mereka di sungai. Sri, dengan tubuh rentanya, berjalan pelan membawa keranjang pakaian yang berat. Saat Sri kembali ke rumah lebih lama dari yang diharapkan, Ratih keluar dengan amarah meluap. "Lihatlah! Mertua macam apa yang tidak tahu diri!" Teriak Ratih keras-keras di depan rumah, sehingga tetangga-tetangga yang lewat berhenti dan menoleh. Tinggal di rumah orang lain tapi tidak mau bekerja dengan benar. Dasar tidak tahu malu. Sri merasa hatinya hancur. Ia ingin menjelaskan bahwa ia terlambat karena badannya lemah dan jalannya pelan, tetapi kata-kata itu hanya tertahan di tenggorokan. Ia tahu Ratih tidak akan mendengarkan. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa malu yang membakar wajahnya, sementara para tetangga memandangnya dengan simpati bercampur cemas. Tetangga-tetangga yang tahu kebaikan Sri sebenarnya ingin membela, tetapi mereka juga takut berurusan dengan Ratih yang terkenal licik dan pandai memutarbalikkan fakta. "Kita harus hati-hati dengan Ratih," bisik seorang tetangga kepada yang lain. "Dia pandai bersandiwara. Kalau kita ikut campur, bisa-bisa malah kita yang disalahkan." Kesabaran Sri. Setiap malam, Sri hanya bisa berdoa di kamarnya yang kecil. Ia tidak ingin Andi tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ia tidak ingin rumah tangga putranya retak. Meski hatinya hancur, Sri memilih diam. Baginya, kebahagiaan Andi adalah yang utama. Namun, ada saat-saat di mana rasa sakit itu tak tertahankan. Pernah suatu malam, ketika Sri duduk sendiri di depan rumah memandangi bintang, ia bertanya dalam hati, "Ya apa salahku, Tuhan? Mengapa menantuku membenciku begitu dalam? Bukankah aku selalu berusaha bersikap baik padanya?" Namun, di balik semua penderitaan itu, Sri tetap berusaha kuat. Ia percaya bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya,
dan ia selalu berharap bahwa suatu hari Andi akan melihat kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Di desa kecil itu, cerita tentang Sri dan Rati perlahan menjadi rahasia yang diketahui oleh banyak orang, tetapi tidak pernah diungkap secara terbuka. Sri terus menjalani hari-harinya dengan sabar, meskipun hatinya seringkali menangis dalam diam. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi desa. Langit kelabu seolah mencerminkan suasana hati Sri yang semakin gelap. Andi baru saja pulang dari ladang, tubuhnya berbalut kelelahan setelah seharian bekerja keras. Namun, saat ia masuk rumah, ia disambut oleh suara isakan Ratih yang dibuat-buat. Ratih duduk di sudut ruangan dengan mata merah yang sengaja ia gosok agar tampak seolah menangis. "Aku tidak tahan lagi, Mas," ia katanya dengan suara bergetar. "Ibu selalu membuat masalah di rumah ini. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi setiap hari rasanya seperti dihantui." Andi, yang sudah lelah dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang pekerjaan, hanya bisa terdiam. Ia menatap Ratih dengan kebingungan. "Masalah apa lagi sekarang, Ratih?" "Aku baru saja pulang, jangan langsung membicarakan hal yang berat," ia ucapnya dengan nada tenang namun lelah. Sri, yang mendengar tuduhan itu dari dapur, keluar dengan langkah ragu. "Andi, ini tidak seperti yang dikatakan Ratih. Aku selalu berusaha membantu di rumah, meski mungkin tenagaku tidak seperti dulu," katanya lirih, mencoba menjelaskan. Namun, Ratih tidak memberi Sri kesempatan untuk berbicara lebih banyak. "Lihat, Mas. Dia bahkan membantahku sekarang. Aku mencoba sabar, tapi ibu tidak pernah menghargai aku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan." Andi memijat keningnya, merasa terjepit di antara dua orang yang ia cintai. "Sudahlah, Bu. Jangan membesar-besarkan masalah ini," katanya pada Sri dengan nada datar. "Aku sudah cukup lelah." Sri hanya bisa mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti diremukan. Namun, malam itu menjadi awal dari penderitaan yang lebih besar. Ketika Andi sudah tertidur di kamar, Ratih mendekati Sri yang sedang duduk diam di ruang tengah. Dengan nada dingin dan wajah tanpa ekspresi, ia berkata, rumah ini terlalu sempit untuk orang seperti ibu." Sri tertegun, tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut menantunya. "Apa maksudmu, Ratih?" Tanyanya pelan, meski ia tahu jawabannya tidak akan baik. Ratih tersenyum sinis. "Mulai malam ini, ibu tidur di lumbung padi saja. Di sana lebih cocok untuk ibu. Lagi pula, saya ingin rumah ini terasa lebih nyaman tanpa keberadaan ibu." Hujan semakin deras, dan angin malam menusuk tulang. Lumbung padi itu kecil, penuh debu, dan bau apek. Sri meringkuk di pojokan dengan tubuh gemetar, berusaha melawan dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya. Dalam keheningan malam, air matanya mulai mengalir tanpa henti. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa salahku pada Ratih? Mengapa menantuku membenciku sedemikian rupa?" Namun, di balik kepedihan itu, Sri tetap berdoa dalam hati. Ia memohon kekuatan kepada Tuhan untuk bertahan demi Andi, putra yang ia cintai lebih dari apapun. Meski dihina, diusir, dan diperlakukan tidak manusiawi, Sri tetap berharap bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Tetangga-tetangga yang tinggal dekat dengan rumah Andi sebenarnya melihat Sri keluar menuju lumbung padi malam itu. Beberapa dari mereka ingin menolong, tetapi mereka tahu bahwa Ratih adalah orang yang tidak segan-segan membuat masalah bagi siapapun yang berani ikut campur. Mereka hanya bisa berbisik di antara mereka sendiri, kasihan sekali Bu Sri. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Malam itu menjadi malam pertama Sri tidur di lumbung padi, tetapi bukan yang terakhir. Bagi Ratih, ini adalah cara untuk menunjukkan kekuasaannya di rumah itu. Bagi Sri, ini adalah ujian yang harus ia hadapi demi menjaga kedamaian keluarga kecil mereka. Namun, di sudut hati Sri, ada secercah harapan kecil bahwa Andi, putra yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang, suatu hari akan menyadari kebenaran dan menyelamatkannya dari penderitaan ini. Pagi itu, matahari bersinar redup, seolah-olah ikut bersedih melihat penderitaan Sri. Dengan perut yang belum terisi sejak malam sebelumnya, ia berjalan pelan menuju dapur. Lumbung padi tempat ia tidur tidak hanya dingin, tetapi juga jauh dari nyaman.
bau debu dan tikus yang menggerogoti karung-karung padi membuat tidurnya tak pernah lelap. Sri tahu bahwa dapur adalah area yang dianggap kekuasaan Ratih, tetapi ia hanya ingin mengambil sepotong singkong untuk mengganjal perut. Tangannya gemetar saat membuka lemari makanan. Ia tidak ingin membuat suara yang terlalu keras, khawatir Ratih mendengar dan memarahinya lagi. Namun, nasib buruk tak bisa dihindari. "Ibu ngapain di sini?" Suara Ratih tiba-tiba menggema di dapur. Wanita itu berdiri di ambang pintu. Matanya menyala penuh amarah. Sri terkejut hingga menjatuhkan singkong yang baru saja dipegangnya. "Aku hanya ingin mengambil makanan sedikit, Ratih." "Aku lapar," jawabnya dengan suara lemah. Namun, Ratih tidak mau mendengar alasan apapun. Ia berjalan cepat ke arah Sri, kemudian mendorong tubuh tuanya hingga terjatuh ke lantai yang keras. Tubuh Sri yang sudah renta menghantam lantai dengan suara berdebum. Punggungnya terasa sakit luar biasa, tetapi yang lebih menyakitkan adalah penghinaan yang ia rasakan. "Jangan berani-berani menyentuh makanan kami tanpa izin," bentar Ratih sambil menunjuk ke arah Sri. "Makanan ini bukan milikmu. Kau tinggal di rumah ini hanya karena belas kasihan, jadi tahu dirilah." Sri terdiam, air matanya mengalir tanpa suara. Ia menatap Ratih dengan tatapan penuh luka, tetapi menantunya tidak peduli. Sebaliknya, Ratih berbalik dan menendang singkong yang jatuh ke lantai hingga terguling ke sudut dapur. "Saya tidak mau dapur ini kotor gara-gara ibu," seru Ratih sebelum meninggalkan Sri yang masih terbaring di lantai. Sri mencoba bangkit perlahan. Rasa sakit di punggungnya membuatnya meringis, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia memungut singkong yang tergeletak di lantai, membersihkannya dengan ujung selendang, lalu membawanya keluar. Di lumbung padi, Sri memakan singkong itu sambil menahan air matanya. Tubuhnya terasa semakin lemah karena kurang makan dan istirahat, tetapi hatinya yang hancur membuat semuanya terasa lebih berat. Sementara itu, tetangga-tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah Andi sempat mendengar keributan itu. Salah satu dari mereka, Bu Narti, berbisik pada suaminya, "Kasihan sekali Bu Sri. Bagaimana bisa seorang menantu memperlakukan mertuanya seperti itu?" Namun, seperti biasa, tidak ada yang berani melawan Ratih. Wanita itu terkenal licik dan tidak segan-segan membuat masalah bagi siapapun yang mencoba mencampuri urusannya. Malam harinya, ketika Andi pulang, Sri mencoba menyembunyikan rasa sakit di punggungnya. Ia tahu bahwa mengadu pada Andi hanya akan memperburuk keadaan. Ratih terlalu pandai memainkan peran sebagai istri yang baik, dan Sri takut Andi akan memilih memihak istrinya lagi. "Andi, kamu sudah makan?" tanya Sri dengan senyum kecil, mencoba mengalihkan perhatiannya dari luka yang ia rasakan. Andi mengangguk, lelah. "Ibu istirahat saja. Jangan terlalu banyak berpikir." Kalimat itu, meski terdengar sederhana, terasa seperti duri di hati Sri. Ia hanya bisa mengangguk, menuruti permintaan putranya. Namun, dalam hati, ia bertanya-tanya kapan penderitaan ini akan berakhir. Malam itu, Sri kembali ke lumbung padi. Ia berdoa dengan hati yang remuk, berharap keajaiban akan datang untuk membebaskannya dari siksa yang terus-menerus ia alami. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju kebahagiaan akan penuh rintangan yang harus ia hadapi dengan kesabaran dan doa. Langit malam itu gelap pekat, hanya ditemani seberkas cahaya bulan yang samar menerangi desa. Angin dingin berhembus menusuk tulang, namun bukan itu yang membuat tubuh Sri bergetar. Ia baru saja menerima perlakuan yang tak pernah ia bayangkan dari menantunya, Ratih. Malam itu, Sri duduk di sudut ruang tamu sambil merajut. Ia mencoba menghabiskan waktu dengan tenang meski hatinya penuh kekhawatiran. Ratih baru saja terlibat pertengkaran dengan Andi. Ratih menuntut agar Sri segera pergi dari rumah mereka, tetapi Andi, meski lelah, masih mencoba menenangkan situasi. Namun, ketika Andi pergi tidur, Ratih yang masih dipenuhi amarah keluar dari kamar. Dengan langkah cepat, ia mendekati Sri dan merobek rajutan di tangannya. "Berhenti berpura-pura seperti orang baik. Kau sudah membuat hidupku sengsara," bentaknya dengan suara melengking. Sri terkejut, mencoba menjelaskan. "Ratih, aku hanya ingin membantu. Aku tidak bermaksud mengganggu,"
Cukup, dipotong Rati dengan tajam. Aku tidak peduli apa alasanmu. Kau harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Aku tidak mau hidup dengan orang tua renta yang hanya menjadi beban. Sri hanya terdiam, tubuhnya menggigil. Matanya mulai memanas oleh air mata yang ia tahan. Pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini. Rati mendorong Sri hingga hampir terjatuh. Rati masuk ke kamar, lalu kembali dengan tas kain kecil. Dengan kasar, ia melemparkan tas itu ke kaki Sri. Ambil barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Sri memandangi tas kain yang hanya berisi beberapa pakaian lusuhnya. Ia menoleh ke kamar Andi, berharap putranya keluar dan menghentikan semua ini. Namun, pintu kamar itu tetap tertutup rapat. Dengan hati yang berat, Sri berdiri dan mengangkat tas kain itu. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Ia berjalan perlahan ke pintu, tubuhnya terasa begitu lemah. Saat Sri keluar dari rumah, Rati menutup pintu dengan keras. Selamat tinggal, mertua tua yang tak berguna, katanya dengan nada mengejek sebelum mengunci pintu dari dalam. Di luar, Sri berdiri di bawah langit malam yang dingin. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Desa itu adalah tempat kecil, dan ia tidak ingin merepotkan tetangga atau kerabat. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sumber penderitaan. Kakinya membawanya ke arah hutan kecil di pinggir desa. Ia ingat ada sebuah gubuk tua yang pernah digunakan oleh para petani untuk berteduh saat hujan. Itu satu-satunya tempat yang bisa ia pikirkan. Saat tiba di gubuk itu, Sri membuka pintu kayunya yang sudah reyot. Bau lembab dan kayu lapuk menyambutnya. Di sudut gubuk itu, ia meletakkan tas kain kecilnya dan duduk di lantai tanah yang dingin. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Dalam kesendirian itu, ia menangis tanpa suara, meluapkan semua rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Ia bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan sehingga pantas diperlakukan seperti ini oleh menantunya. Namun, di tengah tangisnya, Sri mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa. Dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Ya Tuhan, jika ini adalah ujian MU, berikan aku kekuatan untuk melewatinya. Jangan biarkan anakku terus dibutakan oleh kebohongan." Malam itu, Sri tidur dengan kepala bersandar pada dinding gubuk. Angin malam masuk melalui celah-celah kayu yang rusak, tetapi ia tetap bertahan. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk bertahan hidup, meski harus menghadapi dunia yang begitu kejam. Dari kejauhan, suara jangkrik mengisi keheningan malam, seolah-olah ikut mengiringi langkah hidup seorang wanita tua yang dikhianati oleh keluarganya sendiri. Hutan itu sepi dan penuh bayangan menyeramkan. Angin malam berhembus lembut, menciptakan suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan yang mengintai dari kegelapan. Sri, yang duduk bersandar di bawah pohon besar, hanya bisa memeluk lututnya. Air mata mengalir di pipinya, membasahi kerutan yang kini penuh dengan kelelahan hidup. Ia merasa sendirian, terbuang, dan tak berharga. Namun, di tengah kesunyian itu, langkah-langkah lembut terdengar dari kejauhan. Daun kering yang terinjak menciptakan suara yang mendekat pelan-pelan. Sri mengangkat kepalanya, matanya yang berkaca-kaca menatap ke arah suara itu. Dari kegelapan, muncullah seekor burung gagak raksasa. Burung itu tampak luar biasa besar, jauh lebih besar dari burung gagak biasa. Bulu-bulunya hitam pekat, memantulkan kilauan cahaya bulan seperti sutra gelap. Matanya merah menyala, menatap Sri dengan intensitas yang membuatnya gemetar. Sri merasa tubuhnya membeku di tempat. Jantungnya berdetak kencang. Apakah aku akan dimakan? Apakah ini caraku mengakhiri hidup? Pikirnya panik. Namun, burung itu tidak bergerak mendekat dengan cara yang mengancam. Burung gagak itu berdiri sekitar 2 meter dari Sri, kepalanya sedikit miring seolah-olah sedang mempelajarinya. Tatapannya tidak menakutkan seperti yang Sri bayangkan, malah ada sesuatu yang tenang dalam caranya melihat. "Siapa kau? Kenapa kau di sini?" Bisik Sri dengan suara gemetar,
meski ia tahu burung itu tak mungkin menjawab. Namun, yang terjadi berikutnya membuatnya terpana. Burung itu mengeluarkan suara rendah, seperti gumaman lembut yang anehnya menenangkan. Ia berjalan mendekat, dan Sri semakin menahan napas. Gagak itu berhenti tepat di depannya, lalu dengan lembut menundukkan kepala, seperti memberi penghormatan. Sri merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan burung ini. Ia tidak merasa takut lagi. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Perlahan, burung itu membuka sayapnya yang lebar, melindungi Sri dari angin malam yang dingin. Sri mengulurkan tangan dengan ragu, menyentuh bulu burung itu. Bulu-bulunya halus dan hangat, seolah-olah burung itu membawa kenyamanan di tengah kegelapan. "Apakah kau datang untuk menjagaku?" bisiknya tanpa sadar. Burung gagak itu mengeluarkan suara pelan, seperti menjawab pertanyaannya. Kemudian, burung itu berdiri tegak, memandang ke arah lain, seolah-olah memberi isyarat agar Sri mengikutinya. Sri berdiri perlahan, meskipun tubuhnya masih lemah. Dengan langkah pelan, ia mengikuti burung gagak itu yang mulai berjalan ke arah lebih dalam dari hutan. Suara jangkrik dan burung malam menemani perjalanan mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang diterangi cahaya bulan. Di tengah tempat itu, ada sebuah sumber air kecil yang memantulkan sinar bulan seperti cermin. Batu-batu di sekitarnya tampak bersih, seolah-olah seseorang telah merawatnya. Burung gagak itu berhenti di dekat sumber air dan menatap Sri. Ia memberi isyarat dengan gerak kepalanya, seakan-akan menyuruh Sri untuk mendekat. Sri yang bingung mengikuti isyarat itu. Ia berlutut di dekat sumber air dan mencelupkan tangannya ke dalamnya. Air itu dingin, namun menenangkan. Saat Sri membasuh wajahnya dengan air itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah semua beban dan rasa sakit yang selama ini ia tahan perlahan-lahan hilang. Ia menatap burung gagak itu dengan rasa syukur. "Terima kasih, entah siapa kau sebenarnya, tapi kau telah menyelamatkanku malam ini," ucapnya dengan suara bergetar. Burung gagak itu mengeluarkan suara lembut lagi, kemudian terbang ke atas pohon yang besar di dekat mereka. Ia tetap berjaga di sana, memastikan bahwa Sri aman. Malam itu, Sri tidur di dekat sumber air, dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ia merasa bahwa meskipun dunia telah meninggalkannya, ada sesuatu di alam ini yang masih peduli padanya. Dan burung gagak itu, entah bagaimana, menjadi pelindung yang diam-diam hadir di saat ia merasa paling lemah. Keesokan paginya, burung gagak itu masih ada, menemaninya di hutan. Kehidupan di tengah hutan mungkin sulit, tetapi Sri mulai merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Setiap hari, burung itu menunjukkan tempat-tempat di mana ia bisa menemukan buah-buahan liar atau air bersih. Ia mengajarkan Sri untuk bertahan hidup, memberi harapan baru di tengah keputusasaan. Namun, di balik itu semua, Sri tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus tinggal di hutan. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan yang telah menghancurkan hidupnya. Dan dengan kekuatan yang ia kumpulkan dari hari ke hari, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Hari-hari berlalu, dan Sri mulai merasa bahwa hitam bukan sekadar burung gagak biasa. Ada sesuatu yang ajaib dalam keberadaannya. Burung itu selalu muncul di saat yang tepat, seolah bisa merasakan apa yang Sri butuhkan. Jika malam terlalu dingin, hitam merentangkan sayapnya untuk melindungi Sri dari angin malam. Jika Sri terlihat lemah karena kelaparan, burung itu membawa buah-buahan liar atau biji-bijian dari sudut hutan yang belum pernah Sri temukan sebelumnya. Suatu pagi, ketika Sri duduk di bawah pohon besar, ia melihat hitam terbang dengan sesuatu di paruhnya. Burung itu mendarat di dekatnya dan menjatuhkan buah berwarna merah terang ke pangkuannya. "Hitam, kau bahkan membawakanku makanan?" Sri tersenyum kecil, meski hatinya masih diliputi kesedihan. Hitam menatapnya dengan mata merahnya yang tajam, lalu mengeluarkan suara lembut. Burung itu tampak memahami kata-kata Sri, meski tidak bisa membalasnya. Sri mulai merasa bahwa hitam adalah satu-satunya teman yang ia miliki di dunia ini. Malam itu, saat Sri duduk di dekat api kecil yang ia buat dari ranting-ranting kering, ia berbicara pada burung itu seolah sedang berbicara dengan seorang sahabat. "Hitam, kau tahu,
Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan menjadi seperti ini. Aku mencintai anakku, Andi. Tapi, Ratih, dia merusak segalanya. Air mata Sri kembali mengalir. Ia memeluk lututnya, tubuhnya berguncang karena tangis. Hitam mendekat, berdiri di samping Sri. Burung itu menundukkan kepala dan mengeluarkan suara rendah, seperti mencoba menghibur. Sri merasakan kehangatan di tengah kesendiriannya. Kau satu-satunya yang peduli padaku sekarang. Apa ini balasan atas semua kebaikan yang pernah kulakukan? Apa salahku sehingga aku diperlakukan seperti ini? Hari-hari berikutnya, hubungan Sri dengan Hitam semakin erat. Burung itu tidak pernah meninggalkannya. Ketika Sri berjalan menyusuri hutan untuk mencari makanan, Hitam selalu terbang di atasnya, seolah-olah memastikan bahwa Sri aman. Jika ada suara aneh atau bayangan dari dalam semak-semak, Hitam akan melompat turun, berdiri di depan Sri, dan mengeluarkan suara keras untuk mengusir apapun yang mendekat. Sri mulai berbicara dengan Hitam setiap hari. Ia menceritakan kehidupannya sebelum Ratih datang, bagaimana ia membesarkan Andi sendirian setelah suaminya meninggal. Andi adalah anak yang baik, ia ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia selalu menghormati dan menyayangiku. Tapi sejak Ratih masuk ke dalam hidupnya, semuanya berubah. Dia seperti orang lain sekarang. Aku tidak menyalahkan Andi sepenuhnya, dia hanya terjebak oleh kebohongan Ratih. Hitam hanya mendengarkan, matanya yang merah berkilauan di bawah sinar matahari. Burung itu menjadi pendengar yang setia, satu-satunya makhluk yang tidak menghakimi Sri. Namun, suatu hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat Sri duduk di tepi sungai kecil di hutan, mencoba mencuci wajahnya, ia mendengar suara gemerisik dari belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, takut ada binatang buas yang mendekat. Namun, yang ia lihat adalah Hitam, berdiri di atas dahan rendah dengan sebuah benda di paruhnya. Benda itu adalah sebuah cincin emas kecil yang sudah terlihat usang. Hitam menjatuhkan cincin itu ke tangan Sri. Apa ini, Hitam? Tanya Sri bingung. Ia memegang cincin itu dengan hati-hati, memeriksanya di bawah cahaya matahari. Cincin itu terlihat sederhana, namun ada ukiran kecil di bagian dalamnya yang membuat Sri teringat sesuatu. Ini mirip dengan cincin pernikahanku, bisik Sri. Ingatannya melayang pada masa lalu, saat hidupnya masih bahagia bersama suaminya. Ia mengusap cincin itu dengan lembut, seolah-olah menghidupkan kembali kenangan yang sudah lama terkubur. Hitam mengeluarkan suara pelan, menarik perhatian Sri. Burung itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah mengatakan bahwa cincin itu adalah simbol harapan. Sri menyimpan cincin itu di dalam kain kecil yang ia gunakan untuk membawa barang-barangnya. Kau luar biasa, Hitam. Aku tidak tahu bagaimana kau menemukannya, tapi terima kasih, katanya dengan senyuman kecil di wajahnya. Hari itu, Sri mulai merasakan semangat baru. Keberadaan Hitam dan pemberiannya membuatnya percaya bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia, dan kepada Andi, bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sri mulai belajar lebih banyak tentang hutan dari Hitam. Ia menemukan tanaman yang bisa dimakan, sumber air tersembunyi, dan tempat yang aman untuk beristirahat. Hutan yang awalnya terasa seperti penjara kini berubah menjadi tempat perlindungan yang memberikan kekuatan baru baginya. Namun, di balik itu semua, Sri tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus tinggal di hutan. Burung Hitam mungkin bisa melindunginya di sini, tetapi masalahnya tidak akan selesai jika ia tidak menghadapi kenyataan. Sri mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia memandang Hitam yang sedang berdiri di atas dahan, menatapnya dengan mata merah yang penuh arti. Kau tahu, Hitam, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus kembali. Aku harus melawan. Untuk diriku sendiri, untuk Andi, dan untuk semua hal yang telah aku korbankan. Hitam mengeluarkan suara rendah, seperti memberi persetujuan. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali, menciptakan angin kecil yang membuat daun-daun berguguran di sekitar Sri. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh di hatinya,
Sri bersiap untuk kembali ke desa. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Bersama Hitam, ia percaya bahwa ia bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Cerita tentang suara-suara aneh dari hutan mulai menyebar seperti api di desa kecil itu. Beberapa warga mengaku mendengar suara burung gagak besar menggaung di malam hari, diikuti oleh suara tangis perempuan. Seorang pemuda yang nekat berburu di pinggiran hutan bersumpah melihat sosok burung hitam raksasa terbang rendah dengan seorang wanita tua di punggungnya. Namun, ketakutan menghalangi siapapun untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan dan mencari tahu kebenarannya. Ratih, yang selama ini merasa dirinya tidak akan pernah tersentuh oleh karma, mulai merasa gelisah. Hidupnya berubah drastis sejak Sri pergi. Ladang yang biasanya subur kini layu tanpa sebab. Ayam-ayam peliharaannya mati satu persatu setiap pagi, tanpa jejak luka atau tanda-tanda penyakit. Dan yang paling membuatnya tidak tenang adalah mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dalam tidurnya, Ratih sering bermimpi melihat Sri berdiri di tengah hutan gelap dengan tatapan tajam. Di belakangnya, burung gagak raksasa mengepakkan sayapnya dengan suara yang memekakkan telinga. Dalam mimpi itu, Sri tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangan matanya seperti menusuk ke dalam hati Ratih, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Mungkin ini hanya kebetulan, igumam Ratih suatu pagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, malam demi malam mimpi itu terus datang, semakin jelas dan nyata. Hingga suatu hari, ia terbangun dengan tubuh gemetar dan peluh membanjiri wajahnya. Ia merasa seolah-olah Sri benar-benar hadir di kamarnya. Sementara itu, warga desa mulai berbicara dengan nada pelan setiap kali Ratih lewat. Mereka tidak berani mengatakannya secara langsung, tetapi beberapa dari mereka percaya bahwa Ratih mendapatkan balasan atas perlakuannya terhadap Sri. Semua ini pasti ada hubungannya dengan nenek Sri, dibisik seorang ibu kepada tetangganya. Dia pergi dengan cara yang menyedihkan. Orang baik seperti dia pasti dilindungi Tuhan. Andi juga tampaknya mulai berubah, sahut yang lain. Dia tidak seceria dulu. Pernah aku melihatnya duduk di ladang sendirian, seperti orang yang menyesali sesuatu. Andi, yang terjebak di antara kecintaan kepada ibunya dan istrinya, mulai merasakan beban yang luar biasa. Ia merasa ada yang tidak beres sejak kepergian Sri, tetapi setiap kali ia mencoba bertanya kepada Ratih, istrinya selalu menutup pembicaraan. "Sudah, Mas. Ibu pasti baik-baik saja. Dia pergi karena dia sendiri yang tidak mau tinggal di sini," ujar Ratih sambil berusaha menutupi rasa gelisahnya. Namun, hati kecil Andi tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia mulai memikirkan ibunya lebih sering, mengingat senyum lembutnya dan bagaimana Sri selalu berusaha menjadi sosok yang kuat meski hidupnya penuh kesulitan. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di hari terakhir Sri di rumah itu? Di tengah kegelisahan yang melanda, kabar tentang burung gagak raksasa dan suara-suara misterius dari hutan membuat Andi semakin terpanggil. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Suatu malam, ketika Ratih sudah tertidur, Andi duduk di teras rumahnya sambil memandangi hutan yang gelap. Hatinya bergejolak, seolah-olah ada suara yang memanggilnya untuk pergi ke sana. "Bu, kalau ibu memang ada di sana, tunggu aku," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun, di dalam hutan, Hitam membuka matanya yang merah menyala. Burung itu seolah mendengar panggilan Andi, dan kepalanya menoleh ke arah desa. Di sampingnya, Sri duduk di atas tanah dengan tatapan tenang tetapi penuh tekad. "Hari itu akan segera tiba, Hitam," bisik Sri sambil mengusap cincin emas yang kini tergantung di lehernya dengan seutas tali. "Andi akan tahu kebenarannya, dan keadilan akan datang." Hutan semakin sunyi, tetapi ketegangan terasa semakin pekat. Malam itu, angin membawa pesan yang tidak bisa dimengerti manusia, tetapi terasa seperti ancaman bagi mereka yang hatinya dipenuhi dosa. Ratih terbangun dari mimpinya dengan teriakan keras. Ia bermimpi Sri berdiri di depan rumahnya, membawa burung gagak itu yang menatapnya dengan tatapan membara. "Tidak mungkin, dia tidak mungkin kembali," katanya dengan suara gemetar. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ratih tahu sesuatu akan datang,
dan ia tidak bisa menghindarinya. Sore itu, matahari mulai turun ke ufuk barat, menyinari ladang padi dengan cahaya keemasan. Ratih bekerja dengan tergesa-gesa, memotong batang-batang padi sambil menggerutu. Sejak kejadian-kejadian aneh menimpa dirinya, Ratih selalu merasa gelisah. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan di ladang, berharap pikiran buruknya akan hilang. Namun, ketenangan sore itu tiba-tiba berubah. Langit yang cerah mendadak gelap, seolah-olah awan hitam menggantung rendah di atas ladang. Angin dingin berhembus, membuat daun-daun padi bergoyang-goyang dengan suara gemerisik yang tidak biasa. Ratih berhenti bekerja, tangannya gemetar saat ia mendengar suara keras di atas kepalanya, seperti kepakan sayap raksasa. Ia mendongak dan terpaku melihat pemandangan yang membuat darahnya seolah membeku. Di atas langit ladang, hitam, burung gagak raksasa yang sering diceritakan warga desa, terbang melintasi dengan anggun. Namun, yang membuat Ratih tidak bisa mengalihkan pandangannya adalah sosok yang duduk di punggung hitam. Wanita tua itu. Ratih mengenalinya. Wajahnya penuh kedamaian, tetapi tatapannya mengarah lurus ke arah Ratih. Itu adalah Sri. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin, igumam Ratih dengan suara bergetar. Tubuhnya melemas, dan ia jatuh terduduk di atas tanah berlumpur. Matanya tetap terpaku pada sosok itu, yang perlahan-lahan menghilang ke arah hutan. Ratih memegang dadanya yang terasa sesak. Nafasnya tersengal-sengal, sementara pikirannya kacau balau. Apa aku mulai gila? Atau ini balasan, pikirnya. Ketika langit kembali cerah dan suara burung itu lenyap, Ratih merasa seolah-olah semua tenaga telah meninggalkan tubuhnya. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Dengan tertatih-tatih, ia kembali ke rumah, meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Namun, Ratih tidak bisa melupakan penampakan itu. Malamnya, ia mengunci semua pintu dan jendela rumah, takut sesuatu akan masuk. Ia duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar, memeluk lututnya sendiri. Aku sudah membuangnya. Aku sudah mengusirnya jauh-jauh. Tapi kenapa dia kembali? Igumamnya berulang kali. Ratih tidak tahu bahwa Andi juga mendengar cerita tentang penampakan itu dari warga desa. Seorang tetangga yang kebetulan berada di ladang tak jauh dari Ratih mengaku melihat burung gagak besar itu, meski ia tidak melihat Sri dengan jelas. Andi, aku yakin itu tanda dari ibumu, kata tetangga itu kepada Andi. Ibu Sri pasti ada di hutan. Kau harus mencarinya. Kata-kata itu membuat hati Andi semakin gelisah. Ia mulai merasakan dorongan kuat untuk pergi ke hutan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ia tahu bahwa jika ia melakukannya, ia harus menghadapi Ratih, dan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Ratih, di sisi lain, tidak berani keluar rumah sejak kejadian itu. Ia merasa setiap sudut desa, setiap bayangan, membawa ancaman yang tidak kasat mata. Namun, rasa takut itu tidak bisa menghapus rasa bersalah yang perlahan-lahan merayapi hatinya. Malam itu, Ratih bermimpi lagi. Ia melihat Sri berdiri di depan rumah, dengan hitam di sampingnya. Kali ini, Sri tidak diam. Ia berbicara dengan suara yang lembut tetapi menusuk. Ratih, kau pikir dosa bisa kau sembunyikan selamanya? Aku tidak pernah berniat mencelakanmu. Tapi lihatlah dirimu sekarang, dihantui oleh bayanganmu sendiri. Ratih terbangun dengan teriakan keras, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, tidak peduli seberapa keras ia mencoba melarikan diri, kebenaran akan selalu mengejarnya. Warga desa mulai berbisik tentang fenomena yang semakin sulit dijelaskan. Setiap malam, suara aneh dari hutan, suara yang terdengar seperti suara tawa atau bisikan lembut, semakin sering terdengar. Beberapa penduduk desa yang berani mendekat ke batas hutan terkadang melihat bayangan besar yang terbang rendah di atas pohon-pohon. Sosok besar itu adalah burung gagak raksasa dengan bulu hitam legam yang mengkilap, berkilau di bawah sinar rembulan. Di atasnya, sosok seorang wanita tua tampak duduk dengan tenang, wajahnya dipenuhi kedamaian yang tidak biasa bagi seseorang yang telah begitu menderita. Rumor tentang penampakan ini mulai menyebar,
Dan desa yang dulunya sunyi kini sering dipenuhi oleh cerita-cerita aneh tentang Sri, nenek yang dulu dikenal sebagai wanita tua yang diperlakukan dengan kejam oleh menantunya. Warga yang tahu betul betapa baiknya Sri semasa hidupnya, kini mulai merasakan adanya perubahan yang aneh di hutan sekitar desa. Beberapa mengatakan bahwa Sri kini menjadi makhluk gaib yang dilindungi oleh kekuatan tak tampak, sebuah kekuatan yang lebih besar dari dunia manusia. Ada pula yang percaya bahwa Sri telah menjadi bagian dari alam itu sendiri, sebuah roh yang bebas, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk penderitaan duniawi. Namun, meskipun banyak yang bercerita, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hutan. Beberapa mencoba mengintip ke dalam, hanya untuk merasakan aura yang menenangkan, seperti suatu perlindungan yang menyelimuti seluruh kawasan itu. Hutan yang dahulu terasa menyeramkan kini seperti tempat suci yang penuh dengan kedamaian. Bahkan tetangga-tetangga Sri yang dulu merasa tidak bisa berbuat apa-apa atas penderitaannya kini merasa suatu kedamaian yang tidak terucapkan setiap kali mereka melewati batas hutan. Di tengah-tengah desas-desus ini, Ratih, menantu Sri, hidup dalam kegelisahan. Sejak Sri pergi, hidupnya tidak pernah sama. Tanaman di ladangnya layu tanpa sebab yang jelas, ayam-ayam peliharaannya mati tanpa peringatan, dan rumahnya yang dulu penuh dengan kehidupan, kini terasa sunyi. Ratih sering terbangun di malam hari, dilanda mimpi buruk tentang Sri, sebuah sosok yang dulu ia perlakukan dengan kejam. Ia merasa ada sesuatu yang salah, ada kekuatan yang mengintai, menyelubunginya dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Namun, ia tak bisa menghindari perasaan aneh itu. Ratih menjadi semakin terganggu, dan ketakutannya semakin besar setiap kali ia mendengar desas-desus tentang penampakan hitam dan sosok Sri yang terbang bersama burung gagak raksasa itu. Suatu sore, ketika Ratih sedang memanen padi di ladang, suara keras datang dari atas. Ratih mendongak, terkejut melihat hitam terbang rendah di langit. Burung itu melintasi ladang dengan sosok wanita tua di punggungnya. Wajah wanita itu memancarkan kedamaian, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan wajah penuh kebencian, melainkan wajah penuh kedamaian dan ketenangan yang belum pernah ia saksikan pada Sri. Ketakutan mulai merayapi tubuh Ratih. Ia jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Sosok yang dulu ia perlakukan dengan kasar kini telah berubah menjadi makhluk yang tampak lebih kuat dan penuh damai daripada dirinya. Sejak saat itu, Ratih tidak pernah lagi berani untuk keluar rumah pada malam hari. Setiap kali ia tidur, mimpi buruk tentang Sri dan hitam datang menghantuinya. Suara burung gagak itu terasa lebih nyata dalam tidurnya, dan di dalam hatinya, Ratih tahu bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar yang kini menghantuinya. Bagi Sri, perubahan yang terjadi padanya setelah meninggalkan dunia manusia yang penuh dengan kekerasan dan pengkhianatan adalah kebebasan yang sejati. Dalam pelukan hitam, Sri merasa bahwa ia telah kembali ke tempat yang seharusnya ia tempati, di alam yang penuh dengan kedamaian, jauh dari penderitaan dan ketidakadilan dunia manusia. Kehidupan di hutan menjadi kehidupan yang penuh kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia luar. Setiap hari, Sri merasakan sentuhan lembut sayap hitam yang melindunginya, membawa makanan yang selalu tersedia bagi mereka berdua, buah-buahan segar dan biji-bijian dari hutan yang luas. Sri mulai merasa bahwa hutan itu adalah rumah barunya, tempat di mana ia diterima dan dihargai. Di sana, ia tak lagi merasa sendirian atau terbuang. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan alam dan makhluk yang melindunginya. Hitam bukan hanya burung yang setia, tetapi juga simbol dari kekuatan yang lebih besar yang telah datang untuk membalaskan segala yang telah hilang darinya. Ia tak lagi merasa lemah atau tak berdaya. Di hutan, Sri merasa kuat, bebas, dan penuh kedamaian. Hari-hari berlalu, dan Sri semakin mengenal dunia alam yang baru. Ia berkomunikasi dengan burung-burung dan hewan-hewan hutan lainnya. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai manusia yang lemah, tetapi sebagai bagian dari alam itu sendiri, sebagai makhluk yang memiliki tempatnya di dunia ini. Setiap malam, Sri duduk di bawah pohon besar yang kokoh, menikmati angin malam yang sejuk, dan memandang bintang-bintang di langit. Di sana, ia merasa terhubung dengan semesta yang luas, dengan segala kehidupan yang ada di sekitarnya. Cerita tentang Sri dan hitam mulai berkembang menjadi sebuah legenda yang dikenal oleh penduduk desa. Beberapa orang percaya bahwa Sri telah mendapatkan kekuatan gaib, sementara yang lain berpendapat bahwa Sri telah menjadi penjaga hutan, melindungi alam dan makhluk-makhluk di sekitarnya,
Ada juga yang mengatakan bahwa Sri sekarang hidup dalam kedamaian abadi, bebas dari segala bentuk penderitaan yang pernah ia alami. Dan meskipun banyak yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Sri, tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hutan. Tak ada yang berani menyelidikinya lebih jauh, karena hutan itu kini dianggap sebagai tempat suci, tempat di mana Sri dan Hita menghabiskan waktu mereka dengan damai. Desa itu pun perlahan-lahan melupakan kisah-kisah lama tentang kekejaman yang pernah dialami Sri, menggantinya dengan kisah-kisah penuh misteri dan kedamaian yang datang bersama burung gagak raksasa dan wanita tua yang kini menjadi bagian dari hutan itu. Bagi Sri, perjalanan hidupnya yang penuh derita telah mencapai titik akhir yang memuaskan. Ia tak lagi merasakan sakit atau kekurangan, karena ia kini hidup dalam pelukan alam dan perlindungan hitam. Di hutan yang jauh dari dunia manusia, Sri akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan dengan itu, ia tahu bahwa meskipun dunia manusia telah melupakan dirinya, ia tetap ada, sebagai bagian dari alam, sebagai makhluk yang tidak terikat oleh kekejaman dunia yang pernah ia kenal.